Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan, hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2020. Mari satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis pada kitab Amos pasal 9 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan meminum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan memakan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janji pemulihan dalam renungan kita hari ini adalah gambaran dari pengampunan Allah akan dosa-dosa umat Israel yang dulu memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menghukum umat yang tidak taat dengan mendatangkan bencana yang menimpa umat Israel, di mana mereka membangun kota-kota tetapi tidak mendiaminya. Mereka menanam kebun-kebun anggur tetapi tidak meminumnya. Mereka menanam buah-buahan tetapi tidak menikmati buahnya. Amatlah sangat menyedihkan, saudaraku, ketika ada orang berusaha bekerja keras tetapi tidak bisa menikmati hasil daripada kerja kerasnya. Dan Tuhan juga mengizinkan umat Israel ditawan oleh musuh-musuhnya. Akan tetapi seperti seorang bapa kepada anaknya, seperti apapun seorang ayah menghukum anaknya, ketika anaknya kembali kepadanya pastilah menerimanya dengan kasih yang tulus. Itulah gambaran yang dilakukan Tuhan kepada umatnya Israel. Sedemikian kerasnya Tuhan menghukum umatnya, namun Tuhan kemudian memulihkan mereka dari hukuman dan keadaan yang mereka alami. Dan bukan hanya sebagai bangsa yang dipulihkan, namun akan dibangun ekonomi yang lebih baik dan kemakmuran bagi umat Israel. Firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan akan memulihkan, membangun kota-kota dan orang Israel akan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan meminum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan memakan buah-buahnya. Mereka akan diberkati dan menikmati hasil dari jerih payah yang mereka lakukan. Karena bagi orang Israel, arti yang diberkati bukan hanya tentang banyaknya harta yang dikumpulkan, akan tetapi juga dapat menikmati hasil dari jerih payah mereka. Pemulihan dan keselamatan Israel tidak hanya sementara, namun tetap dan tidak akan tercabut lagi dari akarnya. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan kita lah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh kasih sayang. Walaupun terkadang Tuhan menghukum, namun hukuman Tuhan adalah untuk mendidik dan mengingatkan dan mendisiplinkan orang-orang yang dikasihinya untuk semakin dekat kepadanya. Dan pada saat kita bertobat dan kembali kepadanya, maka Tuhan akan memulihkan, memberkati, bahkan memberikan lebih dari apa yang semula yang pernah Dia berikan kepada kita. Tetap yakin akan janji Tuhan akan pemulihan dunia saat ini, karena Tuhan yang dulu memulihkan Israel adalah Tuhan juga yang saat ini kita sembah. Dialah yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih setia, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan itu kami yakini ketika Engkau menyelamatkan kami dari dosa dan kematian kekal. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang memberikan semangat dan harapan bagi kami akan janji-janji Tuhan yang senantiasa mendatangkan kebaikan bagi umat yang Engkau kasihi. Hari ini kami akan memulai segala kegiatan kami. Kami mohon bimbingan dan pertolongan-Mu untuk senantiasa memberikan kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.